Dan kita akan ulas kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur menara BTS 4G serta pengadaan infrastruktur pendukungnya di Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi serta Informasi atau Bakti Kominfo. Sore hari ini kita telah tersambung via sambungan Zoom bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Mas Zainur, ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus ini dan kali ini atau hari ini adalah pemanggilan kedua atas Menkominfo. Kalau melihat bagaimana alur pemeriksaan sampai dengan saat ini di Kejagung, Mas Zainur, apakah akan ada tersangka baru dalam waktu dekat? Ya, sepertinya arah ke sana ada ya. Pasti kejaksaan ingin mengetahui peran dari Menkominfo. Kenapa? Karena adik dari Menkominfo menerima sejumlah aliran dana, sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterkaitan dengan proyek yang berlangsung di Kominfo di dalam pembangunan BTS di kawasan 3T tersebut. Atas dasar apa adik seorang menteri mendapatkan aliran dana? Nah, ini Ya. yang didalami oleh pihak kejaksaan. Nah, biasanya ada beberapa kemungkinan seorang anggota keluarga penyelenggara negara menerima aliran dana. Yang pertama bisa jadi itu merupakan pembayaran untuk penyelenggara negaranya, tetapi kemudian melalui anggota keluarga. Dan ini adalah modus yang umum. Biasa penyelenggara negara itu seorang pejabat kalau menerima suap gratifikasi itu melalui anggota keluarga, ajudan, pembantu, sopir, karyawan, atau pihak-pihak lain yang bahkan tidak memiliki keterkaitan. Jadi ini yang sedang didalami oleh kejaksaan dalam rangka apa? Apakah ini pemberian kepada pejabatnya atau seperti apa? Nah, yang kedua, ya, mungkin ini bisa juga merupakan perdagangan pengaruh jika ada upaya aktif dari adik Menkominfo tersebut di dalam melakukan pengurusan proyek. Nah, ini akan ya, didalami oleh pihak kejaksaan. Apakah ada pengurusan aktif menjual nama seorang kakak yang kebetulan adalah seorang penyelenggara negara yang memiliki kewenangan di bidang telekomunikasi dan berkesesuaian dengan proyek BTS yang sedang dijalankan. Nah, kemudian nanti akan bisa dilihat apakah ini hanya seperti itu saja, hanya menjual pengaruh dari sang kakak. Nah, kalau hanya menjual pengaruh, memang dari sisi hukum sayangnya Indonesia sampai saat ini belum mengkriminalisasi trading in influence yang sebenarnya sudah diminta oleh UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, korupsi PBB melawan korupsi untuk bisa dikriminalisasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang ketiga, yang ini juga sepertinya ada arah dari kejaksaan melihat kemungkinan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi bisa ya seorang anggota keluarga itu menjadi sarana pencucian uang dari seorang penyelenggara negara. Kenapa? Karena pencucian uang itu dimaksudkan agar seakan-akan uang hasil kejahatan itu merupakan dari penghasilan yang sah dengan cara ditransfer berulang kali, diputar-putar, hingga kemudian dimasukkan kepada bisnis dan seterusnya. Nah, catatan pentingnya, meskipun telah ada pengembalian sejumlah uang, ya hampir sekitar setengah miliar kepada negara melalui kejaksaan, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di dalam pasal 4, diatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan unsur pidana di dalam tindak pidana korupsi. Jadi pengembalian uang tersebut justru semakin memperkuat adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam penerimaannya. Nah, kita akan melihat ke depan. Saya lihat kejaksaan ingin mengetahui ya peran aktif seperti apa yang dilakukan oleh Menkominfo di dalam mengatur ya sejak awal pihak-pihak yang diberikan pekerjaan untuk menggarap proyek BTS di daerah 3T tersebut. Gitu Mbak Fani. Baik, ya sebenarnya walaupun memang kalau menurut kata Mas Zainur tadi gitu tidak ada atau belum masuk dalam sebuah pasal pidana ketika seorang anggota keluarga dilibatkan dalam sebuah proyek, tapi melihat bagaimana posisi dari sang kakak yang merupakan katakanlah kursi tertinggi begitu dalam Kementerian Kominfo, ini juga sudah menyinggung asas kepatutan begitu ketika anggota keluarga menjadi salah satu pihak yang terlibat walaupun tidak punya hubungan hukum dengan kementeriannya. Nah, bicara hal itu kita juga melihat gestur yang telah disampaikan
disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi ketika beliau mengatakan sudah kita selesaikan saja kepada proses hukum. Apakah menurut Mas Zainur perspektif ini sudah terlihat bahwa ya sudah Presiden sendiri sudah melepaskan, silahkan kalau mau dikatakanlah ya sudah masuk dalam proses pidana atau proses pemeriksaan hukum? Ya, tentu meskipun seorang anggota keluarga belum tentu bersalah secara pidana, tetapi ada beberapa pasal yang juga bisa dilihat sebagai kemungkinan bisa diterapkan oleh kejaksaan, Mbak Fani. Yang pertama dengan pasal penyertaan, pasal 55 di dalam KUHP. Jadi satu tindak pidana korupsi itu memang biasanya dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama. Nah, ketika ada peran secara aktif dari seorang adik Menkominfo di dalam pengurusan proyek tersebut, yang proyek tersebut diketahui di dalamnya ada korupsi, maka peran aktif tersebut bisa masuk sebagai bentuk penyertaan, sehingga bisa dikenakan pasal yang sama dengan tersangka yang lain dengan menggunakan pasal 55 KUHP. Yang kedua, kalaupun benar-benar pasif, tidak melakukan apapun, tiba-tiba mendapatkan transfer sejumlah uang dari para penyedia barang dan jasa yang sedang mengerjakan proyek di Kominfo, maka ada kemungkinan juga untuk menerapkan pasal TPPU, yaitu penerimaan secara pasif. Karena TPPU itu pada intinya adalah menerima harta yang diduga atau patut diduga. Nah, jadi seorang anggota dari pejabat ketika mendapatkan uang dari pihak yang sedang mengerjakan proyek di tempat keluarganya menjabat, maka patut diduga uang-uang tersebut terkait dengan pekerjaan kakak. Nah, dengan pekerjaan keluarga yang sedang menjabat. Nah, dalam konteks seperti itu, ini tetap bisa dijerat dengan undang-undang TPP. Jadi menurut saya ya adik Menkominfo ini tetap menurut saya akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan, tidak dilepas begitu saja karena masih banyak pasal-pasal yang kemungkinan bisa digunakan untuk menjerat yang bersangkutan. Nah, selanjutnya soal gestur atau juga sinyal dari istana, ya saya melihat bahwa Presiden Jokowi sudah menunjukkan sikap yang baik, yang tepat gitu ya. Karena memang semua orang sama di hadapan hukum meskipun yang bersangkutan adalah seorang pejabat dengan tingkat jabatan yang sangat tinggi. Nah, pernyataan dari Presiden itu menunjukkan adanya dukungan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memproses kasus korupsi BTS ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kalau memang arah dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengarah kepada keterlibatan Menkominfo, saya sangat percaya Presiden tidak akan menghalangi proses itu. Kenapa? Karena justru proyek BTS ini kan juga ingin mewujudkan ya cita-cita dari Presiden untuk adanya transformasi digital. Kita tahu ya Presiden punya concern yang cukup tinggi di dalam dunia digital. Ya, Presiden Jokowi punya semangat ketika berbicara soal transformasi, bicara soal digitalisasi begitu ya. Nah, proyek BTS ini sejak awal memang ditujukan agar ada pemerataan kualitas digital di seluruh Indonesia dengan melakukan transformasi. Oleh karena itulah selama ini ada wilayah-wilayah yang belum dicakup oleh sinyal 4G. Wilayah-wilayah itu adalah wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan ya, 3T. Nah, mereka ini selama ini tidak terjangkau oleh sinyal 4G, apalagi ketika COVID melanda, maka ada ketidakadilan digital ya. Sehingga transformasi digital itu melalui proyek pembangunan BTS di 3T ini penting agar warga di daerah 3T itu bisa menikmati fasilitas yang sama dengan warga negara lainnya untuk bidang pendidikan, untuk mendukung pekerjaan di mana masih ada work from home, untuk mendukung UMKM, dan untuk mendukung kehidupan secara keseluruhan. Sehingga saya pikir ya adanya korupsi di dalam pembangunan BTS di wilayah 3T ini justru ya berlawanan secara langsung dengan tujuan dan cita-cita Presiden untuk adanya keadilan digital melalui transformasi menggunakan proyek
pembangunan BTS di Oke. 3T tersebut, Mbak Fani. Baik, baik, Mas Zainur. Terima kasih sekali atas insight yang komprehensif, Mas Zainur, terkait dengan pengadaan, ya ini lagi-lagi proyek yang sebenarnya niatnya baik ya, tetapi lagi-lagi dikendarai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak baik atau dengan diniati tidak baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Zainur dalam MNC News Now sore Sama-sama, hari Mbak ini. Fani. Sehat selalu Mas Zainur, kita ketemu lagi di lain Sehat kesempatan. selalu. Sampai jumpa.